Assalamualaikum. Aktivitas seperti biasa, bersih-bersih rumah ya. Tadi aku udah bersihin lantai 1 dan ini selanjutnya lantai 2 dan 3. Nanti juga masih ada jemuran aku yang harus aku lipetin, majikan aku sama Ai. Jadi di lantai 2 itu ada 2 kamar, di lantai 3 juga ada 2 kamar. Jadi total kamar di rumah ini tuh ada 5. Hanya kamar Ai dan gudang yang bisa aku masukin, untuk yang lainnya itu privacy ya. Jadi adat istiadat orang meninggal di Taiwan itu nggak boleh nyapu. Selama nggak nyapu ya ada hampir seminggu lebih aku nggak nyapu lantai 1, 2, dan 3. Tapi alhamdulillah pelan-pelan pekerjaan diselesaikan itu bakal selesai. Alhamdulillah untuk lantai 1 memang pekerjaannya agak lebih banyak ya, karena beberapa figura, pajangan, kursi, semua dan lain-lain sudah dilap bersih, dipasang sesuai pada tempatnya. Ya butuhin waktu lumayan agak lama sih, karena aku satu orang yang ngerjain semua. Majikan aku kemarin tuh sempat badannya sakit drop, mungkin karena kecapean ya. Dari sini aku juga jadi tahu gimana adat istiadat orang Taiwan yang meninggal itu seperti apa. Selain nggak boleh nyapu, nggak boleh bersih-bersih, kita juga nggak boleh kalau jalan itu ada suaranya, jadi nggak boleh diseret, harus benar-benar diangkat dan tanpa ada suara. Terus untuk semua, nutup pintu nggak boleh bunyi, jadi benar-benar harus pelan untuk adat istiadatnya ya. Mungkin di beberapa majikan kalian juga ada yang berbeda, tapi di majikan aku seperti itu. Alhamdulillah nyapunya juga udah kelar, kita lanjut buat ngepel. Untuk lantai 1, 2, dan 3 itu alat pelnya itu sendiri-sendiri ya. Jadi Take sama Ai itu punya alat pel sendiri-sendiri khusus untuk lantainya masing-masing. Nah ini aku campurin cairan, ini cairan ini itu Shao-Tu juga, bisa untuk membunuh bakteri. Ini nggak ada baunya, beda sama yang biasanya aku gunakan bau Pai Shui. Kalau bau Pai Shui itu bisa memutihkan, membersihkan kotoran-kotoran, tapi kalau ini itu lebih ke mengangkat bakteri yang ada di lantai. Jadi kebersihan sama kesehatan di majikan aku ini nomor 1 ya. Makanya sampai sekarang itu aku jadi hafal apapun alat peralatan semuanya itu insya Allah aku hafal kalau urusan rumah tangga. Assalamualaikum. Alhamdulillah guys ya, ketemu lagi di vlog selanjutnya. Tadi aku juga alhamdulillah diajak sama majikan aku Take untuk ke tempat peristirahatannya kakek yang terakhir. Jadi sebenarnya acara kremasi itu aku mau diajak guys, cuman karena ya repot ya pastinya. Ada urusan ini itu yang harus diselesaikan, akhirnya ya wes hari ini. Tapi alhamdulillah majikan benar-benar masih ngajak aku gitu buat lihat kakek di peristirahatannya yang terakhir. Jadi di Taiwan itu tuh kalau meninggal itu tuh nggak dikubur, ditaruh seperti di kotak-kotak yang tadi, terus ditaruh guci ya, tulang-tulangnya, habis itu disimpan. Dan tempatnya kakek itu, barisannya kakek itu, kakek udah bareng sama ibunya, sama ayahnya kakek. Alhamdulillah deket sama orang tuanya. Terus majikan aku juga bilang, katanya kalau misalkan nanti aku pindah itu nanti nggak bisa lihat kakek di mana gitu. Maka hari ini Take tuh ngajak aku buat ke tempatnya kakek, biar sekaligus juga tahu kakek yang terakhir itu istirahatnya di mana gitu. Oke, lanjut buat beresin lantai 3 guys ya. Chance concealing what deep down I felt for you. Oh, I regret for losing the one who
Alhamdulillah, pekerjaan kalau banyak pelan-pelan dikerjakan ternyata kelar juga guys ya. Dari pagi, tadi bangun pagi karena hari ini itu ada acara majikan aku semuanya, yaitu majikan pertama dan kedua, bawa istrinya dan anak-anaknya itu ke tempatnya Akong. Jadi Akong itu dulu terkenal sebagai kayak guru yang banyak ngebantuin orang-orang banyak gitu loh guys. Terus katanya sih ke tempat, ya kurang tahu lah, pokoknya ada Akong di situ. Akong tuh siapa sih Mbak Awe? Akong itu papahnya kakek guys. Jadi papahnya Ape dulu yang banyak banget ngebantuin orang dan banyak banget teman-teman relasi pengusaha besar itu yang kenal kayak gitu. Dari bawah, Taiwan bagian bawah sampai Taiwan bagian atas itu semuanya kenal sama Akong. Dan Akong terkenal orang yang baik. Ya alhamdulillah, emang bener ya kalau keluarga yang baik sampai turun menurun sampai kakek meninggal kayak gini semuanya ikut partisipasi gitu, ikut datang semuanya. Oh ya, tadi kita diajak majikan aku ke tempatnya kakek. Majikan aku tahu kalau bulan ini adalah bulan terakhir dan aku belum tahu tanggal berapa aku perginya. Jadi buat teman-teman yang tanya kapan sih Mbak Awe kok masih di sini gitu. Jadi aku masih di sini, masih dibayar loh guys. Kecuali aku di sini tuh nggak dibayar. Mungkin kalian nggak apa-apa tanyain, tapi aku di sini juga masih butuh gitu daripada di luar nungguin majikan, nungguin berkasnya udah oke, di luar masih bayar sewa, masih makan juga cari uang sendiri. Nggak digaji. Dari sini tempat tidur disediain, terus makan juga ikut majikan, masih digaji pula. Jadi aku bersyukur gitu dapat majikan yang tahu aku pindah, dan proses pindahan ini dia sangat-sangat ikut serta gitu. Rasa balas budinya karena aku udah merawat ayahnya dengan baik, merawat ibunya dengan baik. Jadi majikan aku bener-bener terus lah, nggak bisa bilang apa-apa, pokoknya dia tuh baik banget. Terus tadi aku bilang kan sama majikan aku Tako, kalau misalkan kamu yang kuat ya sama Mbok, kamu yang sehat gitu sama Mbok, karena di sini cuma ada kamu sama Mbok gitu. Ini kan ayah sendiri tahu. Memang saya itu yang berani. Sekarang papa kamu udah nggak sakit gitu, papa kamu udah istirahat di sana. Saya apa nih harus singking. Ayah itu sih. Maksudnya aku kayak gini tuh bukan karena gimana-gimana, karena ya pengen nyemangatin aja gitu loh guys. Alhamdulillah majikan aku tahu, ngerti gimana harusnya dia. Ini aku lagi lipetin baju majikan aku. Oh iya, kemarin makasih banget buat teman-teman yang udah ngasih masukan untuk Mbak Awe pilih majikan yang ini aja kayak gitu. Aku terima kasih banget karena teman-teman kayak gitu, aku tahu respeknya teman-teman bener-bener baik banget kan. Siapa sih orang yang nggak deg-degan? Kerja lama pun di Taiwan, kalau kita waktunya pindah pasti semua tuh deg-degan gitu. Takutnya nanti salah pilih lah, takutnya nanti kayak gimana. Tapi yang namanya hidup kan dijalanin. Jadi aku jalanin aja dulu, baru nanti kita bisa tahu kedepannya tuh seperti apa. Jadi aku nggak berani bilang yang negatif-negatif dulu sih saat ini, cuman jaga-jaga aja gitu. Jaga-jaganya seperti apa tuh Mbak Awe? Ya aku bilang sama agensi aku kalau misal aku nggak cocok, aku pindah gitu. Jadi nggak ada tuntutan dari sana untuk aku harus gimana-gimana kayak gitu, nggak ada. Ya pengennya sih kerja tetap kenyamanan sih ya, pengen. Kalau kita nyari yang sempurna juga nggak akan mungkin, tapi paling enggak saling toleransi, terus saling juga nggak saling menuntut lebih banyak gitu sih. Oh ya, nanti yang tanya kenapa bajunya majikan nggak diselika Mbak Awe. Di sini tuh jarang guys ke baju majikan tuh diselika gitu. Tergantung majikannya juga. Misalkan majikan kalian tuh pengusaha yang berdasi dan pakai seragam kayak gitu, otomatis gitu disetrika ya, harus rapi. Tapi kalau majikan, kebanyakan majikan itu kebanyakan ya gini guys, kerja aja pakai kaos gitu, kerja pakai kemeja pun terkadang beli kemeja yang nggak perlu disetrika tapi udah rapi gitu. Bukannya kita yang males nggak setrika gitu. Tapi kalau kita sendiri kan biasanya di rumah gitu ya, di kampung tuh kalau mau kemana-mana kondangan pasti bajunya disetrika. Jadi buat teman-teman yang tanya kapan Mbak Awe pindahan, Mbak Awe masih belum tahu tanggalnya, tapi yang jelas bulan ini aku terakhir di tempatnya Ai gitu. Tanggalnya aku bener-bener nggak tahu. Seperti yang kalian lihat lah, aku setiap apapun tuh dadakan guys, nggak ada yang namanya
persiapan kayak gitu, nggak ada. Aku semuanya dadakan, aku selama di majikan ini tuh nggak ada gimana jadi harus siap-siap. Ini tadi aku juga udah bawakan ke lantai 3. Ini dari suami nih, tas tenteng dari suami. Ini tebel banget bahannya. Terus ini yang aku beli di online kapan lalu. Habis ini mau tak packing juga sampai kelar, sampai selesai, biar nggak ada kepikiran lagi, karena barang-barangnya juga lumayan banyak. Kok nggak dikirim di Indo aja sih mbak? Cuman gombal guys, mending tak bagikan gitu. Kemarin udah dibawa sama Mbak Asih, satu kerasa gede banget hitam, dibawa sama Mbak Asih, ada skincare, ada apapun, pokoknya endorsean kayak gitu yang enggak aku pakai tapi masih bagus-bagus dan masih banyak kayak gitu. Terus baju yang nggak cukup, baju yang pendek-pendek kayak gitu kan udah nggak kepake. Wes tak kasih ini semua ke Mbak Asih sama teman-teman kampung gitu. Nggak tahu sama Mbak Asih dikasih ke siapa aja, aku nggak ngerti. Pokoknya wes tak titipkan Mbak Asih gitu semuanya, biar Mbak Asih yang ngatur gitu. Ini tuh baju putih, bajunya majikan aku sama menantunya Mbok sembahyangin kakek. Jadi di sini itu pakai baju putih-putih kayak gini, itu simbolnya untuk orang yang meninggal ya guys. Semuanya serba putih, dari atas sampai bawah semuanya serba putih. Celana, aku juga sempat lihat kakek itu pakai baju putih-putih cakep banget. Sepatu, kaos kaki, celana dalam semuanya serba putih. Baju lengan panjang kayak gitu semuanya serba putih. Masya Allah, kakek tuh meninggalnya ganteng banget, bersih, kayak udah seneng gitu loh guys. Seneng karena dia udah nggak sakit mungkin ya. Pas diambilnya tuh udah ngerasa udah cukup lama kan kakek sakit, ada beberapa bulan kakek sakit sampai parah. Terus akhirnya kakek udah istirahat sekarang. Jadi intinya tuh kakek sakit itu parah-parahnya waktu di panti jompo. Banyak sih kakak-kakak aku yang bilang ya, yang pernah kerja di Taiwan, kalau dirawat di rumah itu memang lebih baik karena dekat dengan keluarga. Jadi teman-temannya waktu itu kasih saran kenapa nggak dirawat di rumah, dekat sama keluarga tuh kayak lebih kita tuh punya ada kekuatan sendiri gitu buat hidup, terus ada yang nemenin gitu kan. Tapi kalau di sana tuh nggak ada siapa-siapa. Satu pekerja terkadang merawat lebih dari 4-5 pasien, bahkan sampai 7-8 pasien gitu. Jadi ya setiap apapun pasti ada plus minus. Tapi di sini aku jadi tahu kenapa majikan aku memutuskan kakek untuk dibawa ke panti jompo, karena misalkan ada kakek ada nggak adanya itu mereka tuh lebih kayak nggak gimana ya, lebih kayak nggak kehilangan banget, terus lebih kayak nggak menyesal karena memang nggak ada perawatan yang baik. Perawatan yang baik dalam arti mereka nggak menyediakan mesin atau apapun, menyediakan beberapa peralatan, alat-alat yang lengkap buat kakek. Jadi kakek itu butuh alat-alat yang lengkap. Yang lengkap itu semuanya ada di panti jompo. Ya udah, di panti jompo itu kakek ditaruh di situ sampai meninggalnya kakek. Dan yang bikin sekarang untuk kayak ngerasa bersalah adalah aku nggak tahu sama Ai itu keadaan sebenarnya kakek. Jadi mereka bilang kakek baik-baik aja, kakek sehat. Padahal kakek di sana itu nggak baik-baik aja gitu. Seperti yang aku bilang di vlog sebelumnya ya, kakek itu sebenarnya itu parah, kurus gitu. Terus kakek sekarang pokoknya gitulah guys, nggak bisa dibilangin dengan kata-kata kayak aku menyesal gitu. Nggak ada di tangan aku, nggak bisa megang kakek gitu pas kakek udah meninggal tuh kayak gini. Terus yang bikin aku saat aku mau pindahan ini kakek pulang, kayak kakek itu belum awe pindah aku mau pulang biar awe nemuin aku gitu. Misalkan kakek meninggalnya ya masih lama gitu, terus aku tahu kabarnya kakek dan aku nggak bisa nemuin kakek, gimana rasanya aku gitu loh guys. Jadi aku bersyukur masih ketemu kakek meskipun dalam keadaan yang seperti ini gitu. Oke lah, aku mau lanjutin pekerjaan aku, soalnya masih ada baju-bajunya aku sama Ai juga guys di sini. Makasih yang udah nemenin aku, makasih yang udah support aku, respect sama keseharian aku ya guys ya. See you next time, thanks for watching dan bye bye. Wassalamualaikum, bye bye.